Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afan di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Orang-orang Wahabi kian kurang ajar ini. Dia sudah berani sekarang menghujat atau menghina pondok pesantren NU, pondok pesantren Aswaja. Salah satunya yang dilakukan oleh admin di Facebook ini ya, oleh admin yang menamakan dirinya Ilmu Tauhid dan Sunnah. Ini bisa kita lihat. Pondok ini mengajarkan amalan-amalan bid'ah. Semoga pondok ini rujuk ke manhaj salaf. Mondok bertahun-tahun pulang bawa amalan bid'ah. Gudang TBC. Ini pondok pesantren Lirboyo. Begini bos, orang-orang Wahabi, admin dari Ilmu Tauhid dan Sunnah ya, untuk admin Ilmu Tauhid dan Sunnah. Jika Anda memang mengaku pengikut salaf yang bermanhaj terhadap manhaj salaf, yang berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis, begini saja. Kalau Anda mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, begini. Rasulullah, jika ada suatu daerah yang diketahui oleh Rasulullah itu ada daerah yang musyrik misalnya, ada daerah yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengutus sahabatnya, mengutus da'inya untuk mendatangi tempat tersebut. Sekarang anggaplah pondok-pondok NU itu seperti Lirboyo, pondok pesantren Sarang, Sidogiri dan semacamnya itu adalah pondok sarang TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat menurut Anda itu. Silahkan anggap seperti itu. Nah, contohlah Rasulullah dengan Anda mengutus da'inya untuk datang ke pondok tersebut. Tapi yang harus diutus Anda jangan da'i yang kaleng-kaleng ya. Yang baca kitabnya salah-salah, baca Qur'annya goyang-goyang. Cari da'i yang top, suruh dakwah di pondok pesantren tersebut. Kalau memang Anda punya kemaluan, kalau Anda memang gentle, silahkan datangi. Contoh Rasulullah, kan begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di mana ada tempat misalnya di Taif, karena di Taif itu banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah datang ke sana. Atau di Yasrib, di Madinah, Rasulullah mengutus da'inya. Kemana Rasulullah mengutus da'inya? Kan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi anggaplah pondok-pondok itu adalah tempat sarang tahayul, sarang bid'ah. Silakan Anda datang ke sana. Atau sarang kesyirikan. Silakan datang ke sana, utus da'inya. Kalau Anda memang itu gentle, jangan hanya keluar-keluar di Facebook, datang untuk diskusi. Jangan hanya beralasan, jangan ngacir ketika diajak diskusi, diajak debat, jangan ngacir. Layani tantangan Aswaja itu untuk debat, untuk diskusi. Jadi jangan menganggap diri Anda lah yang terbaik dengan mengaku manhaj salaf. Salaf siapa yang berpotongan seperti Anda itu? Salaf siapa yang berpotongan seperti orang-orang Wahabi yang celananya cingkrang? Silahkan datangkan siapa sahabat, siapa ulama yang pakai celana cingkrang seperti itu. Silahkan datangkan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpakaian ala cingkrang seperti teman-teman Wahabi itu. Silahkan datangkan. Ini sudah kelewatan seperti ini. Menghina pondok pesantren NU, menghina pondok pesantren Aswaja. Jadi kalau kalian, sekali lagi, kalau kalian memang punya kemaluan, punya keberanian dan gentle Anda, datangi tempat-tempat yang Anda anggap sebagai tempat sarang bid'ah dan sarang syirik itu, sarang kufur itu, silahkan datangi. Itu pun kalau Anda berani. Kita buktikan siapa sebenarnya yang goblok itu. Siapa sebenarnya yang sesat itu. Siapa sebenarnya yang memahami Al-Quran cetek itu. Kalau Anda tidak punya keberanian untuk menghadapi pondok-pondok pesantren yang besar itu, silakan datang ke pondok kecil. Di Madura banyak. Silakan datang yang terkecil. Kita diskusi di sana. Bukankah begitu memang caranya berdakwah?
Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah, berdakwalah ila sabili rabbika. Orang-orang diajak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara pertama bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanati, dengan cara mau'izah yang hasanah. Kalaupun ini dua-duanya, maka jalan terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi metode dakwah itu adalah pertama hikmah, mau'izah hasanah. Kalau dua-duanya ini sudah mentok dilakukan, maka jalan terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan ngacir ketika diajak debat. Katanya pengikut Al-Quran, pengikut sunnah. Al-Quran ini loh menjelaskan. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan. Mari kita berdebat, tapi dengan cara billati hiya ahsan. Begitu. Kalau Anda memang gentle seperti itu, mari kita laksanakan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang maha tahu siapa sebenarnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang mendapat petunjuk itu. Jangan merasa benar sendiri. Mengaku manhaj salaf yang lain itu adalah bid'ah. Baca Quran masih goyang-goyang kata Firanda. Bahasa Arabnya masih berlepotan. Baca hadis banyak yang salah. Baca kitab banyak yang salah. Anda sudah sok-sokan ngaku pengikut manhaj salaf. Salaf dari mana yang kayak sampean itu? Jadi mari kita buktikan. Jangan hanya keluar di Facebook, hanya bisa menuduh kamu ahli bid'ah, kamu TBC, kamu ini tuduhan kalian sesat, syirik dan sebagainya, calon neraka. Anda jangan hanya keluar-keluar seperti itu. Mari kita buktikan. Berapa kali sudah para teman-teman Aswaja menantang debat terhadap ustadz-ustadz kalian yang kami tuduh ustadz kalian pelaku kebohongan, pendusta, ustadz-ustadz kalian itu. Sudah banyak kebohongannya kami bongkar. Cuman sayangnya Anda itu sudah hilang otaknya, terdoktrin sudah. Jadi walaupun ustadz Anda berbohong, Anda tetap bela mati-matian. Bukan bela hidup-hidupan, tapi dibela mati-matian oleh Anda itu. Padahal sudah jelas kebohongannya. Katanya Imam Syafi'i seperti ini, katanya Imam Nawawi seperti ini. Setelah kitabnya diberikan, Anda tetap ngeyel. Sebenarnya Anda ini batarul haq, Anda ini menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Kebenaran sudah dibeberkan, dibuktikan terhadap Anda sesuai dengan fakta di kitabnya sendiri, tapi Anda masih ngeyel. Ya maklum, karena Anda sebenarnya jamaah Wahabi ini kebanyakan orang yang tidak bisa baca kitab, kebanyakan orang yang bodoh. Sehingga ketika didoktrin oleh ustadznya, maka apa yang dikatakan oleh ustadznya itu adalah sebuah kebenaran. Katanya anti taklid. Padahal Anda itu sebenarnya taklid terhadap ustadz Anda. Dibuktikan kebenarannya, Anda ngeyel masih. Banyak di video-video saya, ketika saya ungkap kebenarannya, dia masih ngeyel. Jadi sekali lagi, kalau Anda merasa bahwa Anda itu memang pengikut salaf, Anda merasa bahwa Anda adalah benar-benar mengamalkan Al-Quran dan hadis, silahkan tanggapi tantangan Aswaja. Silahkan datangi pondok-pondok yang Anda anggap itu adalah sarang bid'ah, gudangnya bid'ah, sarang kesyirikan, sarang kekufuran. Silahkan contoh cara dakwah Rasulullah, datangi tempat itu. Itu pun kalau Anda punya keberanian. Kalau Anda tidak berani, berarti Anda itu bukan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dicontohkan Rasulullah, mengutus dai-nya ke tempat-tempat yang di sana memang sarang syirik, sarang kufur, itu sarang bid'ah. Diutus dai-nya ke sana. Bukan seperti Anda ketika diajak debat 1000 alasan jurusnya yang dipakai. Baik, demikian ya, mudah-mudahan teman-teman Wahabi ini mau menanggapi, tidak hanya keluar-keluar di Facebook. Buktikan bahwa Anda itu memang benar-benar gentle, Anda itu memang benar-benar ahli ilmu. Kita duduk bersama, diskusikan siapa sebenarnya ini yang berpegang terhadap dalil. Mari kita bawa rujukannya semuanya.
tafsirnya, bawa syarah hadisnya, bawa kitab karya ulamanya, kita bawa semuanya. Kita buktikan di sana siapa sebenarnya yang berbohong ini. Baik, demikian wa akhirul minis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.